Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat bergabung secara online dalam ibadah Pentakosta GKI Mlur tanggal 31 Mei 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini dan mohon maaf atas segala keterbatasannya secara teknologi selama ibadah ini berlangsung. Mohon maaf juga karena tidak semua anggota jemaat dan simpatisan GKI Mlur dapat mengikuti ibadah ini dikarenakan berbagai keterbatasan dan kendala. Tapi bagi mereka yang tidak dapat mengakses ibadah online, Majelis Jemaat juga sudah mengirimkan tata ibadah keluarga. Silakan dimanfaatkan dan waktu dapat menyesuaikan keluarga masing-masing. Dalam ibadah ini nanti kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan yang telah Bapak, Ibu, Saudara persiapkan hampir setahun ini dalam celengan atau pundi-pundi persembahan syukur tahunan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah ini. Kita mengambil waktu untuk saat teduh. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari saat Roh Kudus dinyatakan di tengah dunia. Roh Kudus datang sesuai janji Tuhan Yesus, mengirimkan penolong bagi kehidupan manusia. Roh Kudus terus mengalirkan kehidupan sekalipun dunia berada di tengah pandemi COVID-19. Alam dipulihkan, langit kembali biru, burung-burung kembali berkicau, kemanusiaan dipulihkan, saling bahu-membahu tanpa melihat perbedaan. Gereja pun dipulihkan, terus berkarya dalam kesaksian dan pelayanan. Kita nyanyikan nyanyian pembuka Seindah Siang Disinari Terang PKJ 242 ayat 1 dan 2. Indah siang di sini.
Dalam tradisi Yahudi, Pentakosta diperingati sebagai hari panen raya. Umat dari berbagai daerah berkumpul di Yerusalem, memberikan dan mempersembahkan hasil panennya, mensyukuri aliran hidup dari Allah yang hadir di setiap hari. Demikian juga para murid Yesus yang berkumpul di sana untuk memberikan hasil panen. Namun pada hari itu Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Bagai hujan lebat datang memberikan kehidupan di gurun yang gersang, datang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera bahkan dalam situasi yang sulit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri dan hidup kami. Roh Kuduslah yang menghibur kami saat resah, menunjukkan kebenaran-Mu, meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, dan juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Kiranya Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, agar kami dapat hidup menurut segala ketetapan-Mu. Amin. Kita menyanyi dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 35. Datanglah Tuhan,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Kiranya Roh Kudus berkobar dalam hati kami dan memurnikannya dengan kebenaran. Firman-Mu pun bertahta dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus mengalirkannya agar menjadi karya nyata di tengah kehidupan. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Dalam ibadah ini kita akan membaca firman Tuhan dari dua bagian. Yang pertama kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Lalu kita melanjutkan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit sesuatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat.
Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bacaan yang kedua dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu kalau kita ingin berkirim kabar, kita menulis surat, memasukkannya dalam amplop, ditempelkan perangko, kita pergi ke kantor pos supaya surat itu dapat terkirimkan ke tujuan yang dituju. Dan seringkali kita juga menunggu Pak Pos yang mengantarkan surat yang berisi kabar dari seseorang yang memang mungkin kita tunggu. Tapi saat ini kita sudah jarang lagi melihat Pak Pos yang mengantarkan surat. Bahkan kita dalam berkirim kabar juga sudah tidak lagi menggunakan surat itu. Menulis surat, masukkan dalam amplop, lalu kita pergi kantor pos. Kita sudah tidak menggunakan hal itu lagi. Tapi sekarang lebih praktis. Ketika kita mau berkirim kabar, kita bisa menggunakan handphone kita, entah melalui WA atau aplikasi-aplikasi yang lain. Memang pada awalnya ketika kita menggunakan handphone ya agak repot. Tapi kita belajar menggunakan handphone, belajar bagaimana cara kita mengirim kabar, tapi juga akhirnya bisa juga kan? Tidak perlu repot lagi. Di lain cerita, kalau tidak salah ingat sekitar awal tahun 90-an. Mungkin baru-barunya ada peraturan pengendara kendaraan roda 2 wajib menggunakan helm. Awalnya banyak orang juga merasakan risih ketika pakai helm. Panas, berat, tidak bebas ketika menengok kanan, menengok kiri. Tapi lama-kelamaan dan saat ini kita lihat, ya kita menggunakan helm ketika kita menggunakan kendaraan roda 2 itu. Nah itu hal itu merupakan sebuah perubahan-perubahan
di dalam kehidupan kita. Mungkin hanya hal yang sederhana, cara berkirim informasi melalui surat diganti dengan WA, menggunakan helm ketika berkendara, hal yang sederhana. Tetapi itu menjadi sebuah perubahan yang kita alami dalam hidup kita. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita juga menghadapi perubahan di dalam kehidupan kita. Sebuah perubahan atau kehidupan yang baru kalau boleh kita bilang. Di mana saat ini orang-orang banyak yang bekerja dari rumah. Banyak anak-anak belajar dari rumah. Bahkan ibadah pun di rumah. Ini menjadi sesuatu yang baru yang kita alami. Kita mesti jaga jarak satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika kita keluar rumah, kita mesti menggunakan masker. Kita harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Kita harus memperhatikan aturan-aturan yang baru buat kita. Ya, mungkin kita merasakan sesuatu yang aneh karena masih baru mungkin ya. Kita juga merasakan risih, tidak enak, harus menjalani kehidupan dengan aturan-aturan atau tatanan yang baru buat kita itu. Tetapi seperti surat, seperti helm tadi, atau aturan menggunakan helm, ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, lama-kelamaan kita juga akan terbiasa dengan hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak orang berbicara tentang new normal. Ada yang diplesetkan new normal. Ada juga yang menggantinya dengan new experience. Ada juga yang memakai new era. Kalau new era itu sebuah merek ya, merek sendal. Atau new-newan yang lain. Orang ramai berbicara tentang hal itu. Tetapi apapun istilahnya, itulah kehidupan yang harus kita jalani. Apapun yang mereka perdebatkan dengan istilah yang baru itu, ya itu yang harus kita lalui. Dan itulah kehidupan kita untuk masa depan. Ya, saya sih mengajak, bolehlah kalau kita ingin menambah pengetahuan dengan ngobrol tentang hal itu. Tetapi jangan lupa, kita tetap harus melanjutkan kehidupan kita dengan sesuatu yang baru. Dan mau tidak mau, ya itu yang harus kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan tadi, diceritakan bahwa Roh Kudus turun melalui sebuah peristiwa yang fenomenal, yang spektakuler, dengan hembusan angin, suara gemuruh, lidah-lidah seperti nyala api. Lalu para rasul bisa menggunakan bahasa asing dalam berbicara. Dan itu oleh orang-orang di sekitarnya merupakan hal yang menakjubkan, sebuah mukjizat yang ajaib. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara,
kisah ini dipahami, diterima, ada yang kurang tepat oleh beberapa orang, yang akhirnya mereka berpikir bahwa karya Roh Kudus itu pasti melalui hal-hal yang fenomenal, spektakuler, hal-hal yang ajaib, sesuatu mujizat yang besar. Itu yang mereka pahami tentang karya Roh Kudus. Tetapi kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara bahwa karya Roh Kudus tidak harus melalui sesuatu peristiwa yang ajaib tadi, tetapi dengan cara-cara yang sederhana pun Roh Kudus berkarya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui hal ini, kalau boleh saya mengingatkan, kurang pantaslah kalau kita membatasi karya Roh Kudus hanya melalui hal-hal yang spektakuler itu. Karena dengan cara yang sederhana Roh Kudus pun bisa hadir. Ada orang-orang yang mencoba mengatasnamakan iman mereka, lalu ingin ngetes Roh Kudus dengan mengatakan, apakah kita kurang beriman terhadap penyakit sehingga kita harus ibadah di rumah? Kurang eloklah kalau kita bersikap seperti itu. Sekali lagi, jangan kita membatasi karya Roh Kudus, dan jangan kita ngetes tentang iman itu sendiri. Ya, sebenarnya kalau mau ngetes iman, bahwa ketika kita beriman, kita akan terbebas, terjauh, terhindarkan dari sakit penyakit. Ya, kalau mau ngetes seperti itu, jadilah sukarelawan yang merawat orang-orang yang positif COVID-19, dan supaya menghemat anggaran, tidak usah pakai APD, tidak perlu pakai pelindung diri. Dengan iman, yakin dan percaya akan terhindar dari penyakit. Ada yang berani seperti itu? Nah, jadi kita jangan ngetes soal iman. Justru iman ditunjukkan melalui kita mau menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Iman mestinya kita tunjukkan melalui kesediaan kita mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Iman ditunjukkan dengan kita bersedia menjalani kehidupan kita yang baru ini tanpa banyak mempersoalkannya, karena semua untuk kebaikan kita. Yesus juga mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Allah, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepada Roh Kudus, maka dalam hidupnya akan muncul aliran-aliran yang mengalirkan berkat kepada banyak orang. Barang siapa percaya kepada Roh Kudus, orang itu dapat mengalirkan buah roh. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita dapat menjadi aliran hidup
yang digunakan oleh Roh Kudus untuk mengalirkan berkat Tuhan kepada banyak orang melalui sikap hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, gaya hidup kita, pola pikir kita dalam kehidupan yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Doa syafaat. Baik, doa syafaat. 3, 2, 1. Kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus telah hadir di dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang memberikan semangat kepada kami di dalam kami berjalan dalam kehidupan yang baru ini. Kami percaya Roh Kudus menguatkan kami, dan biarlah kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mampukan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami ini, dan kiranya kami dapat menunjukkannya melalui perkataan dan perbuatan kami, dengan kami tidak melupakan saudara kami. Sekalipun kami harus menjaga jarak satu dengan yang lain, tetapi kiranya tali persaudaraan tidak semakin menjauh, karena kami percaya kasih Tuhan mengikat kami semakin dekat, dan kiranya kami dapat menunjukkannya dalam gotong royong kami, saling membantu. Terima kasih karena Engkau memberikan kemampuan-kemampuan kepada kami untuk kami dapat berikan pada orang lain dalam bentuk bantuan-bantuan. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar virus corona ini. Kami berdoa supaya mereka cepat sembuh. Mereka dapat kembali bersama keluarga mereka. Mereka juga dapat kembali melanjutkan tugas dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Kiranya dalam kehidupan yang baru ini mereka dapat kembali bersemangat untuk kembali berkarya. Kami berdoa untuk dokter, para medis, supaya mereka tetap mempunyai semangat ketika mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Kami berdoa untuk pemerintah melalui instansi-instansi, lembaga-lembaga atau badan-badan yang lain di dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan kiranya kami pun dapat mengikuti arahan, dapat mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, karena semuanya untuk kebaikan kami, kebaikan semua orang. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh terjadi, karena kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mengakhiri doa ini dengan bersama-sama memujikan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga,
selamatkanmu dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman dalam baptisan kita dengan memujikan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai dengan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan dengan memberikan persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan adalah ungkapan syukur atas berkat penyertaan Allah setiap hari sepanjang tahun. Oleh karena itu, marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Sebab persembahan syukur tahunan bukan bicara soal besarnya nominal, tetapi bicara soal ketekunan kita mensyukuri berkat Tuhan yang memberikan aliran hidup setiap hari sepanjang tahun. Amsal 11 ayat 25 menyatakan, bagaimana kita maknai persembahan ini. Dia katakan begini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita nyanyikan nyanyian persembahan, bawa persembahanmu yang diambil dari PKJ 146 ayat 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam
Kita satu dalam doa persembahan. Kita berdoa. Hanya karena kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami masih dimampukan memberikan persembahan syukur sekalipun di tengah masa sulit seperti ini. Berkat-Mu selalu mengalir setiap hari, menopang kami untuk tetap hidup sampai dengan hari ini. Kiranya persembahan syukur ini dapat kami teruskan untuk memperbaharui kehidupan, memulihkan, dan mengembalikan pengharapan setiap orang yang sedang menantikannya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Sang Khalik semesta, sumber segala karunia. Amin. Hari-hari di depan masih penuh dengan misteri. Tapi jalanilah hidup itu dengan merendahkan hati, peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat mengosongkan bejana diri agar siap menerima aliran-aliran air hidup. Hidup dalam luapan kuasa Roh Kudus dan menyadari berkat Tuhan yang begitu penuh di seluruh hidup kita. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girangkanlah Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kiranya nafas Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus menghembusimu dengan hidup, mengalir dan membarui dirimu terus-menerus, dan membuat hatimu selalu meluap dengan berkat-Nya. Engkau pun dapat berjalan memasuki gurun kehidupan dengan percaya diri, hari demi hari sampai selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Ada beberapa warta lisan yang akan majelis jemaat sampaikan. Yang pertama adalah pada hari raya Pentakosta ini kita mengumpulkan persembahan syukur tahunan
yang telah Bapak Ibu Saudara persiapkan hampir setahun ini melalui celengan atau pundi-pundi persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan tersebut dapat kita bawa dan kumpulkan bersama ketika kita sudah dapat kembali beribadah di gedung gereja. Atau persembahan syukur tahunan juga dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan berita persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan juga dapat diserahkan langsung ke gedung gereja dengan menginformasikan sebelumnya, di mana nanti ada penatua Franz Damanik yang dari jam 10 sampai dengan jam 4 sore yang akan standby di gereja untuk menyampaikan atau mengumpulkan persembahan tersebut. Yang kedua adalah sesuai dengan arahan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dalam pesan pastoral keempat, ibadah online atau ibadah dari rumah masih tetap dilakukan sampai 28 Juni 2020 dan akan ditinjau secara periodik. Demikian warta lisan yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.